Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hamzah dengan NIM D01190007 kelas sipil A. Ya, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil yang saya buat dari mata kuliah manajemen proyek terpadu, di mana ini adalah tugas final dari saya yang menjelaskan beberapa materi BIM, BIM, Building Information Modeling. Ya, di sini saya akan menjelaskan definisinya, fungsinya, karakteristik, tujuan dan manfaat BIM. Apa itu BIM? BIM adalah Building Information Modeling, biasa disingkat BIM. Conceptual Design, Detail Design, Analisis, Documentation, Fabrication, Construction, Logistik, Operation and Maintenance, Reformation, Programming atau Demolition. Definisi BIM. Definisi BIM, Building Information Modeling. BIM adalah seperangkat teknologi, proses kebijakan yang seluruh prosesnya berjalan secara kolaborasi dan integrasi dalam sebuah model digital. Secara gamblang diterjemahkan sebagai 3 dimensi. A. Semuanya unsur dalam gambar bisa memiliki data terkait kuantitas, harga, dan jadwal BIM 5 dimensi. Selain itu, memungkinkan pelaku yang terlibat dalam suatu proyek bekerja secara kolaborasi, mengoptimalkan produktivitas SDM dan kegiatan proses secara cepat, tepat, akurat, efektif, dan efisien selama proses umur siklus bangunan building life cycle. Sehingga dengan penerap BIM ini akan membuat efisiensi yang sangat signifikan dari sisi biaya dan waktu pelaksanaan proyek, karena data desain prakonstruksi menjadi sangat detail dan akurat. BIM modern memiliki model 3 dimensi dengan denah 2 dimensi ortografi yang memiliki fitur tampilan bagian dan di bagian ketinggian. Dengan pertimbangannya, proyek infrastruktur, gambar dan perubahan proyek dapat disesuaikan dengan setiap perubahan dalam model. Dalam levelnya, BIM terbagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain 1. BIM 3 dimensi atau 3 dimensi modeling. 2. BIM 4 dimensi, dikolaborasikan dengan data scheduling. 3. BIM 5 dimensi, dikolaborasikan dengan data estimasi, kuantitas, dan harga. 4. BIM 6 dimensi, dikolaborasikan dengan data building sustainability. 5. BIM 7 dimensi, dikolaborasikan dengan data facility management application. Building Information Modeling. Dalam dunia konstruksi, kontraktor pembangun terus-menerus ditantang untuk memberikan proyek yang berhasil terlepas dari anggaran yang ketat, tenaga kerja yang terbatas, jadwal dipercepat, dan informasi yang terbatas. Disiplin ilmu yang signifikan seperti desain arsitektur, struktural, dan MEP harus dikoordinasikan dengan baik, karena dua hal tidak dapat terjadi di tempat dan waktu yang sama. Building Information Modeling membantu dalam deteksi konflik pada tahap awal, mengidentifikasi masalah perbedaan konsep antara arsitek, struktural, dan pelaksana. Konsep Building Information Modeling membayangkan konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik dibangun untuk mengurangi ketidakpastian
meningkatkan keselamatan, menyelesaikan masalah, dan mensimulasikan serta menganalisis dampak potensial. Fungsi BIM. Building Information Modeling (BIM) dapat membantu mendeteksi adanya konflik pada tahap awal. Tidak hanya itu, BIM juga berfungsi mengidentifikasi masalah perbedaan konsep antara arsitek, struktural, dan pelaksana. Salah satu tantangan terbesar kontraktor pembangunan adalah memberikan proyek yang berjalan dengan baik tanpa anggaran dan tenaga kerja yang terbatas, jadwal yang dipercepat, dan informasi yang terbatas. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai elemen mulai dari arsitektur, struktural, hingga MEP harus dikoordinasikan yang baik. Lanjut, karakteristik BIM. BIM adalah pendekatan baru melibatkan proses perancangan dan pembuatan aset bangunan menggunakan representasi 3 dimensi. BIM adalah proses pembuatan data set digital yang membentuk model 3 dimensi dan informasi yang melekat, Common Data Environment atau biasa disingkat CDE. Prinsip BIM terletak pada proses pembuatan model dan data secara bersamaan dan dikolaborasikan antar pada pelaku sejak proses perencanaan, fabrikasi, hingga pembangunan dan pemeliharaan. Adapun tujuan dan manfaatnya ialah peningkatan produktivitas dan efisiensi proses, kolaborasi stakeholder konstruksi, peningkatan mutu, pengendalian biaya, dan manajemen waktu. Regulator aktif memberikan approval, memonitor, dan supervise progres konstruksi. Manfaatnya: peningkatan efisien dan akurasi, proses desain dan konstruksi lebih ramping dan transparan. 3. Akurasi dan perhitungan. 4. Menghindari kesalahan mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Waktu pelaksanaan lebih cepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.